Halo boy, selamat datang di channel Cerita Santuy yang akan menemani kalian untuk melewati hari-hari yang indah tentunya di Cerita Santuy. Tapi sebelum lanjut, yuk sama-sama subscribe. Oke boy, kita gas. Oke teman-teman, kita lanjut lagi novel kita di pagi hari ini. Oke, kontrak pernikahan. Safira menutup kembali jendela kamar itu. Kemudian ia berbalik, lalu melangkah mendekati ranjang tidur. Tanpa mencurigai apapun, Safira naik ke atas ranjang dan berbaring di sana. Perasaan kantuk yang begitu berat membuatnya langsung memejamkan kedua matanya. Safira, sayup-sayup terdengar suara pria memanggil namanya. Awalnya Safira merasa suara itu hanyalah ilusi saja, namun ketika ia mendengar beberapa kali dan suara itu semakin terdengar, Safira lantas membuka kedua matanya. Pekik Safira ketika melihat Leo sudah menindih tubuhnya di atas ranjang. Tak ingin suara Safira terdengar seisi rumah. Leo cepat-cepat menutup mulut Safira dengan ciumannya yang panas. Safira mendorong tubuh Leo sekuat tenaganya, namun tubuh Leo sama sekali tidak bergerak, bahkan semakin kuat menindihnya. Safira memukul-mukul pundak Leo lantaran ia tak bisa bernafas ketika Leo terus saja melumat bibirnya. Itu hukuman untukmu karena kau menendangku tadi, ucap Leo pada Safira yang sedang berusaha mengatur nafasnya. Kau, bagaimana bisa kau masuk? Tanya Safira gemetar ketakutan. Hei, aku masih melontarkan pertanyaan konyol seperti itu. Ini rumah orang tuaku dan aku dibesarkan di rumah ini. Tentu saja aku bisa masuk ke ruangan mana saja dengan caraku sendiri, tanpa perlu mendapat izin dari kedua orang tuaku, sahut Leo. Menyingkirlah, pekik Safira sembari mendorong Leo hingga duduk di sebelahnya. Kemudian Safira memegangi perutnya seolah tak ingin bayinya tersakiti. Tanpa ia sadari bahwa Mia hanyalah memperdaya dirinya soal kehamilan itu. Leo melirik tangan Safira yang terus saja memegangi perutnya. Kenapa? Apa kau lapar? Apa kau sakit perut? Tanya Leo. Kalau kau lapar, makan saja tubuhku, hehehe, ucap Leo sembari terkekeh. Aku tidak lapar dan aku tidak mau makan apapun darimu. Safira hendak menjauh dari Leo, namun dengan sigap Leo meraih tubuhnya. Lepaskan aku, pekik Safira. Sudah aku katakan, aku tidak akan pernah melepaskanmu, kecuali kalau aku sudah bosan menikmati tubuhmu yang selalu saja membuatku selalu menginginkanmu, bisik Leo. Dasar pria gila, pekik Safira lagi. Begitu jengkel terhadap setiap kalimat yang diucapkan Leo kepadanya. Leo masih mendekah tubuh Safira dengan satu lilitan lengan kekarnya, sementara satu lagi membuka laci meja kecil yang saling berdekatan dengan seisi ranjang. Dia mengambil selembar kertas dan menjedorkan kepada Safira. Tanda tangani surat ini, perintah Leo. Apa ini? Tanya Safira menatap surat tersebut. Kau tidak perlu tahu, kau hanya perlu menandatangani saja, sahut Leo sedikit memaksakannya. Namun Safira bukanlah gadis yang tidak bisa membaca. Ia membaca kepala surat yang tertera di atas lembaran itu. Kontrak pernikahan, gumam Safira dalam hatinya. Cepat tanda tangani surat ini, teriak Leo terus memaksanya. Aku tidak mau menikahi pria sepertimu, pekik Safira menolak serta berontak sekuat tenaga. Hei, kau yakin tidak mau menandatanganinya? Tanya Leo. Tidak, aku tidak akan pernah menandatanganinya, sahut Safira bersikeras. Oke, aku akan menghentikan semua biaya rumah sakit ibumu dan aku akan meminta kembali uang yang sudah aku keluarkan kepada ibumu. Hei, dia pasti akan merasa terbebani gara-gara kau, kata Leo mengancam. Safira terdiam mencerna semua perkataan Leo yang sedang mengancamnya. Jika ibuku terlilit hutan denganku, maka untuk membayar bunganya saja aku akan mengambil rumahnya. Dan apa kau akan tega melihat keluargamu tinggal di jalanan? Kata Leo lagi. Safira tak bisa berkata apa-apa. Ia tak ingin semua yang ia lakukan akan membuat Yohana dan juga Fanny menderita. Jika itu sampai terjadi, mereka berdua pasti akan sangat membenciku. Tidak, aku tidak ingin hubunganku dengan mereka kembali berantakan setelah
mereka bersikap baik padaku di rumah sakit beberapa waktu lalu. Gumam Safira dalam hatinya. Ia begitu haus akan kasih sayang dari keluarganya. Bagaimana? Apa kau masih menolak menandatangani surat perjanjian ini? Hah? Bisik Leo sembari menggigit daun telinga Safira. Tubuh Safira sedikit mengelinjang merasakannya. Cepat, tanda tangani surat kontrak pernikahan kita. Kau hanya akan menjadi istriku selama 2 tahun. Selama itu, kau harus menuruti semua yang aku inginkan darimu. Kata Leo lagi. Tapi bagaimana dengan sekolahku? Aku tidak mungkin menikah karena aku masih sekolah, tanya Safira. Hubungan kontrak pernikahan kita ini, hanya kita dan juga kedua orang tuaku saja yang tahu. Kau tetap aku izinkan sekolah seperti biasanya. Namun kau harus tetap tidak boleh begitu bebas di luar. Setelah kau selesai sekolah, kau harus segera kembali ke rumahku, sahut Leo. Safira kembali terdiam dan berusaha untuk meyakinkan dirinya agar memilih keputusan yang terbaik baginya. Ambil pulpen ini dan tanda tangani kontrak pernikahan kita, sambung Leo terus memaksa Safira. Dengan tangannya yang sedikit gemetaran, Safira mengambil pulpen itu dan masih menatap surat tersebut. Apalagi yang kutunggu, ha? Teriak Leo tak sabaran. Safira memejamkan kedua matanya sejenak untuk melihat senyuman Yohana dan Fanny dalam ingatannya. Demi mereka aku rela melakukan apa-apa saja, ucap Safira dalam hatinya. Safira lantas menggoreskan tinta pulpen itu dan menandatangani surat kontrak pernikahan bersama Leo. Leo tersenyum, tapi lantaran ia berhasil dan menang dari kedua orang tuanya yang ingin menguasai Safira. Hei, mulai sekarang kau adalah istriku, dan aku berhak melakukan apapun padamu. Kau tidak boleh mengatakan tidak padaku. Apa kau mengerti? Kata Leo pada Safira. Safira hanya menganggukkan kepalanya sembari tertunduk di hadapannya. Sebagai istriku, kau harus melayaniku, bukan? Jadi malam ini kau layani aku. Aku ingin kau yang aktif saat melakukannya, bisik Leo lagi-lagi tergigit pelan daun telinga Safira. Tapi jangan di sini, aku tak mau kedua orang tuamu tahu kalau aku peduli apa, ha? Mereka juga pasti akan mengerti bahwa kau melakukannya karena statusmu sebagai seorang istri sekarang, ucap Leo memotong perkataan Safira. Safira masih tertunduk di hadapan Leo. Kemudian Leo menarik wajah Safira mendongak ke atas untuk membalas tatapannya. Lakukan, ucap Leo begitu tidak sabaran ingin menikmati sentuhan demi sentuhan yang akan dilakukan Safira kepadanya. Safira meremas sisi kemeja Leo. Ketika ia hendak melakukannya, ia menggigit bibirnya seolah ragu untuk memulainya. Cepat lakukan, bisik Leo sembari menjilat daun telinga Safira. Leo mengerti bahwa Safira belum berpengalaman dalam melayani seorang pria. Ia lantas membawa tangan Safira untuk membuka kancing kemejanya. Safira melakukan, dan tak butuh waktu lama, ia sudah menanggalkan kemeja yang dikenakan Leo malam itu. Safira masih menundukkan wajahnya. Ia tak ingin menatap Leo saking malunya. Ini kali pertama bagi dirinya memberanikan diri membuka kemeja seorang pria. Dengan jari telunjuknya, Leo mengangkat wajah Safira agar membalas tatapannya. Lalu Leo menyinggingkan senyum di bibirnya. Tatapan matanya seolah menyapu bagian bibir tipis Safira. Ibu jarinya mulai mengusap bibir tipis itu dengan lembut. Cium aku, bisik Leo. Safira benar-benar tak ingin melakukan apa yang dipinta Leo. Selain tak memiliki perasaan apapun padanya, Safira juga semakin membenci Leo hari demi hari lantaran terus saja memaksa melakukan yang tak disukai. Aku bilang cium aku, seru Leo sembari mencengkram rambut Safira dengan kuat. Safira sedikit memekik pelan sekaligus meringis kesakitan di saat Leo mencengkram rambutnya yang panjang. Mau tak mau, Safira pun melakukan apa yang dipinta Leo. Dia lantas menempelkan bibirnya pada bibir Leo begitu saja. Hal tersebut terjadi beberapa detik. Lalu Leo melepaskan bibirnya. Ia menatap kesal pada gadis yang tampak bingung dengan sikapnya barusan.
Apa kau terlalu bodoh? Kenapa kau tidak bisa melakukannya dengan benar? Kau membuatku kesal saja, gerutu Leo menatap tajam. Aku tidak tahu bagaimana. Apa kau tidak pernah berciuman sebelum bertemu denganku? Tanya Leo menatapnya kesal. Safira menggeleng kepalanya, perlahan menanggapi tanggapan Leo, meraih lengan Safira lalu mencengkramnya kuat. Safira meringis kesakitan, merasakan cengkraman Leo di lengannya. Kau jangan menipuku, remaja sepertimu di luar sana sudah hidup bebas bersama kekasihnya. Bagaimana mungkin kau belum pernah berciuman dengan laki-laki sebelumnya bersamaku? Kau pikir aku bocah berusia 50 tahun yang dapat dengan mudah kau bohongi? Ujar Leo, tak percaya bahwa Safira memang belum pernah berciuman dengan pria manapun. Tapi aku tidak berbohong, aku tidak pernah pacaran karena aku apa? Tanya Leo tak sabar mendengarnya. Karena aku tidak punya waktu untuk berbagi dengan orang lain. Sepulang sekolah aku harus bekerja untuk membantu keuangan keluargaku, sahut Safira. Di mana ayahmu? Tanya Leo. Safira terdiam lantaran bingung harus menjawabnya apa. Kenapa kau diam? Tanya Leo lagi. Aku tidak tahu di mana dia. Aku bahkan tak mengenalnya, sahut Safira. Leo menatap mata Safira mulai berair. Ibumu bukan ibumu. Kau tahu kan? Kata Leo. Safira menganggukkan kepala. Isak tangisnya pun sayup-sayup mulai terdengar. Kau masih membantunya mendapatkan uang setelah semua yang dia lakukan padamu? Tanya Leo. Aku hanya ingin dia menyayangiku. Hiks, sahut Safira menangis dengan posisi duduknya yang masih di atas kedua paha Leo. Leo menghela nafas dan kepalanya terasa berdenyut lantaran tak suka mendengar suara tangisan seorang wanita. Berhentilah menangis, kau membuatku pusing saja, gerutu Leo kemudian menurunkan Safira dari kedua pahanya. Safira masih menangis di atas ranjang tidur, sementara Leo meraih ke meja serta surat kontrak pernikahannya dengan Safira. Lalu ia pergi keluar dari pintu kamar. Ketika pintu itu dibuka, bruk, Leo melompat kaget melihat kedua orang tuanya terjatuh ke lantai. Tak hanya itu, Safira bahkan ikutan kaget melihat Mia dan Gustaf tersungkur ke lantai. Kenapa aku memiliki orang tua konyol seperti mereka berdua? Gerutu Leo auto tepuk jidat. Mia dan Gustaf terbangkit sambil cengengesan. Hehehe. Kami hanya ingin mengecek Safira saja. Apakah dia sudah tidur atau belum? Kata Mia sembari cengengesan serta beralasan. Ya itu benar, sahut Gustaf menimpali. Leo melirik Safira yang sedang mengelap air mata dengan tisu. Safira, ikut aku pulang, seru Leo. Hei, ini sudah malam, pekik Mia tak mengizinkan. Tak ingin banyak bicara, Leo lantas menunjukkan surat kontrak pernikahan yang sudah ditandatangani oleh Safira. Dia istriku, kata Leo singkat. Mia dan Gustaf saling melempar senyum, lantaran merasa senang akhirnya putra mereka yang begitu arogan akan segera menyelenggarakan pesta pernikahan yang begitu megah. Leo menatap kedua orang tuanya dan tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Jangan harap aku akan membuat acara pesta pernikahan, karena itu tidak akan terjadi, kata Leo lagi dengan nada datar dan sikapnya yang dingin. Hei, yang benar saja kau ini. Bagaimana semua orang akan tahu kalau kami sudah punya menantu di keluarga ini? Pekik Mia lagi. Tetap tidak, seru Leo tak mau kalah. Safira, cepatlah. Apa kau seekor kura-kura, Kau lambat sekali, teriak Leo tak sabar ingin segera kabur dari kedua orang tuanya dan terus mendesaknya untuk menyelenggarakan pesta pernikahan bersama Safira. Safira cepat-cepat menghampiri Leo. Kalian ingin berpamitan dengan Mia dan Gustaf yang telah menjadi ibu serta ayah mertuanya. Ketika Safira akan melakukannya, Leo dengan sigap menarik tangannya lalu menyeret Safira untuk ikut bersamanya kembali ke rumah. Aku belum berpamitan, kata Safira. Tidak perlu. Setelah mata kontraknya habis, mereka berdua bukan mertuamu lagi, sahut Leo. Safira lalu diam dan hanya melangkah mengikuti Leo dari belakang. Sementara Mia berdegus kesal setengah mati lantaran keinginannya melihat Leo mengenakan jas pernikahan harus pupus karena Leo bersikeras tak mau membuat pesta pernikahannya. Sabar sayang, yang penting putra kita sudah menikah sekarang. Dan sebentar lagi kita pasti akan mendengar kabar baik dari mereka. Kita akan segera punya cucu.
yang tampan seperti diriku, seru Gustav. Tidak, cucuku harus cantik seperti neneknya, bagi Mia kesal. Oh, oke, saut Gustav begitu takut ketika Mia kesal. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah, Leo melirik Safira yang tampak sedih setelah mereka membahas mengenai ayah kandungnya. Safira memang tidak pernah mengetahui siapa ayah kandungnya. Namun ketika ia masih kecil, Fanny pernah mengatakan padanya bahwa ia tidak memiliki ayah kandung dikarenakan ibunya seorang wanita penghibur. Lantas tak tahu siapa pria yang menghamili ibunya. Hiks. Safira kembali menangis ketika semua ucapan Fanny dulu terngiang-ngiang di telinganya. Leo kembali melirik Safira lagi dan melihat air mata mengalir di pipinya. Entah apa yang membuat hati Leo sedikit tersentuh. Lalu ia merangkul pundak Safira. Berhentilah menangis, ucap Leo dengan nada yang membuat Safira sedikit tenang. Safira seakan memerlukan tempat sandaran. Tak sadar ia merebahkan kepalanya di pundak Leo sembari mengelap air mata yang terus mengalir. Apa salahku sehingga mereka semua membenciku karena ibuku bekerja sebagai seorang wanita penghibur? Ibuku yang melakukannya, bukan aku, tapi mereka semua menatapku dengan tatapan kebencian. Ucap Safira kembali menangis seolah ingin menumpahkan segala unek-unek di dalam hatinya dan selama ini terpendam di dalam hatinya. Reno dan supir pribadi Leo tampak melirik Safira dari kaca spion. Mereka seolah mengerti apa yang tengah dirasakan gadis belia tersebut. Leo tak bergeming, ia hanya bisa merangkul Safira dengan tujuan untuk sedikit menenangkannya. Tiba di kediamannya, Leo menoleh pada Safira yang masih menyandarkan kepala di pundaknya. Ia menoleh ke samping dan melihat Safira ternyata sudah tertidur pulas lantaran terlalu lelah menangis. Gadis ini benar-benar membuatku pusing saja. Tadi dia menangis, sekarang dia malah tertidur pulas. Bagaimana mungkin bisa berjalan sendiri ke kamar? Gerutu Leo. Tuan, jika Anda... Leo menatap Reno dengan tatapan membunuh. Dia istriku, seru Leo kesal. Hehehe, saya tahu tuan, sahut Reno cengengesan sembari gemetar ketakutan mengetahui Leo kesal padanya. Mau tak mau, Leo harus menggendong Safira dan membawanya masuk ke dalam kamar rumah. Lalu ia membaringkan tubuh Safira di atas ranjang tidurnya. Leo menatap wajah Safira yang masih basah karena air matanya. Ia mengusapnya dengan lembut. Kalau saja kau menurut padaku, aku pasti akan mencoba menghilangkan kesedihanmu, ucap Leo dalam hatinya sembari membalai lembut rambut Safira.